Sebelum kita mulai, ketik merdeka di kolom komentar sebagai penghormatan untuk negara tercinta. Pada awal kemerdekaan Indonesia, negara ini menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah kedatangan tentara sekutu untuk menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang, yang kekalahannya menyebabkan kekosongan di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga harus berurusan dengan perundingan-perundingan yang merugikan dengan Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Pada 1 Oktober tahun 1945, pemerintah Indonesia menetapkan mata uang bersama yang digunakan, mencakup uang De Javaske Bank, Hindia Belanda, dan uang Jepang. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia mulai menyusun struktur pemerintahan dengan mengesahkan undang-undang dasar negara dan membentuk kementerian-kementerian, serta membagi Indonesia menjadi 8 provinsi. Namun serangan Belanda semakin intensif, dan pada 4 Januari tahun 1946, pemerintah Indonesia terpaksa pindah ke Yogyakarta, meninggalkan Jakarta yang dikuasai Belanda. Wilayah Indonesia pun terbagi menjadi 2, dengan satu pihak dikuasai pemerintah Indonesia dan pihak lainnya berada di bawah administrasi Belanda dengan negara boneka. Dalam situasi ini, Kementerian Keuangan Indonesia di bawah pimpinan A.A. Maramis mengeluarkan dekret pada 29 September 1945. Dekret ini membatalkan kekuasaan pejabat Jepang dalam urusan keuangan dan mulai beralih kepada pejabat baru yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah juga mulai merencanakan penerbitan mata uang sendiri, yaitu Oeng Republik Indonesia ORI. Pencetakan ORI dimulai pada Januari tahun 1946. Namun, karena kondisi keamanan yang tidak stabil, pencetakan uang ini harus dipindahkan ke beberapa kota lain, seperti Yogyakarta dan Malang. ORI pertama kali beredar pada 30 Oktober tahun 1946, yang menandai peralihan dari penggunaan mata uang Jepang dan De Javaske Bank kepada mata uang Indonesia yang sah. Pada saat peluncuran, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengungkapkan betapa pentingnya uang ini sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Meskipun ORI pertama kali diterbitkan pada 30 Oktober tahun 1946, peredaran uang tersebut menghadapi banyak kesulitan, terutama karena faktor keamanan dan kesulitan transportasi. Sebagian besar wilayah Indonesia belum bisa mengakses ORI karena masih terkontaminasi dengan pengaruh Belanda. Pada saat itu, pemerintah Indonesia pun memberikan otoritas kepada daerah-daerah tertentu untuk mengeluarkan Oeng Republik Indonesia daerah ORIDA, yang berfungsi sebagai uang sementara. Namun, pada 1 Januari tahun 1950, Indonesia mulai mengadopsi uang baru, yakni Uang Republik Indonesia Serikat RIS, yang diterbitkan sesuai hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar KMB yang mengakui kedaulatan Indonesia. Sistem moneter yang lebih seragam di seluruh Indonesia baru terwujud dengan penerbitan Undang-Undang Mata Uang pada 1951 yang mengatur tentang penerbitan uang rupiah sebagai alat pembayaran sah. Kemudian, pada 1953, De Javaske Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia BI yang menjadi bank sentral pertama Indonesia. Sejak saat itu, Bank Indonesia memiliki hak tunggal untuk mencetak uang Rp100, menggantikan peran yang sebelumnya dibagi antara pemerintah dan De Javaske Bank. Masa panjang perjuangan ini menunjukkan betapa pentingnya mata uang sebagai simbol kemerdekaan dan identitas suatu bangsa. Penerbitan ORI tidak hanya mencerminkan usaha Indonesia untuk mengatur perekonomian di tengah masa sulit, tetapi juga menggambarkan semangat bangsa Indonesia yang ingin memerdekakan dirinya, termasuk dalam urusan moneter.